Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai aja ya sambil menunggu teman-teman yang lain supaya nggak terlalu banyak ketinggalan mata kuliah kita nanti. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-12 atau 4 pertemuan terakhir sebelum ujian UAS. Ini Adianus pun jarang ikut Zoom ya. Catatan saya masih 3 kali ikut Zoom. Mohon perhatikan nanti ya, takutnya saya salah dalam pengisian nilai, nanti takutnya nilai kamu nggak keluar. Oke. Hari ini kita masuk bahasan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ya, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi di negara Indonesia ini tingkat pemerintahan dibedakan menjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Ya, pemerintahan daerah juga dibedakan lagi menjadi pemerintahan daerah tingkat 1 dan pemerintahan daerah di tingkat 2. Pemerintahan daerah di tingkat 1 biasa kita kenal dengan sebutan provinsi, dan pemerintahan daerah tingkat 2 kita kenal dengan sebutan kota madya dan kabupaten. Dengan pembagian tersebut, maka negara menuntut adanya suatu sistem keuangan negara yang akan dapat menjamin kelancaran pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam hal jasa publik maupun pencarian pendapatan dari berbagai sumber. Jadi di sini pemerintah pusat memberi kebebasan kepada daerahnya untuk mencari dan mengelola sumber dayanya guna mendapat pemasukan daerah untuk membangun daerahnya masing-masing. Ya, jadi dengan pemisahan kekuasaan dan keuangan ini berarti daerah memiliki tanggung jawab pengembangan terhadap daerahnya masing-masing. Derajat sentralisasi keuangan daerah saat ini kita lihat lebih berkembang ya, lebih tinggi dari negara yang telah maju. Ya. Mana kalau kita lihat di banyak negara-negara maju dan berkembang lainnya, bahkan kalau kita lihat di Amerika ada yang negara sampai pilot. Ya. Negara bagian yang sampai pilot. Kenapa? Karena tidak sehatnya pengelolaan keuangan. Ya, makanya kalau yang di Indonesia ini jika sudah dibagi ke daerah pun masing-masing, maka daerah pun membagi lagi kerjaannya, kewenangannya kepada stakeholdernya yang lain, kepada pekerjanya yang lain yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Keuangan dengan bidang keuangannya, bidang hukum dengan bidang hukumnya, dan yang lain-lain selalu ada bagian-bagiannya, sehingga hal-hal yang dapat membuat bangkrutnya suatu daerah itu bisa terhindari karena sudah ada pembagian yang jelas. Ya, kalau yang beberapa negara maju dan berkembang, mereka ya hanya berfokus pada pengembangan di daerah ibu kotanya. Kalau misalnya ibu kota provinsi misalnya, kan bukan ibu kota negara ya. Kalau kita sini Sumatera Utara, ibu kota Medan misalnya. Jadi kalau misalnya gubernur, ini misal ya, kalau misalnya gubernur Sumatera Utara hanya memfokuskan untuk mengembangkan pariwisata di Medan atau mengembangkan segala sesuatu yang ada di Medan tanpa mempedulikan wilayah-wilayah lain, maka pastinya wilayah-wilayah yang lainnya pasti akan tertutup, akan
hilang dimakan waktu, ya kan? Walaupun pemerintahannya, misalnya wali kotanya berupaya memajukan daerah tersebut, kalau nggak ada juga dukungan dari pemerintahan provinsi juga sama saja. Makanya harus ada ini, dengan provinsi juga harus konsultasi, harus membuat laporan terus kepada pemerintah pusat. Misalnya ada dana transfer ke daerah di pelaksanaan urusan perimbangan keuangan pusat dan daerah terkait dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan desentralisasi diwujudkan melalui pemberian bantuan dalam bentuk transfer dana dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Ya, jadi dana yang untuk pengelolaan daerah itu langsung ditransfer dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, dari Jakarta langsung ke daerahnya masing-masing, nggak melalui perantara, nggak melalui lagi provinsi, kalau dana provinsi ya ke pemerintah, rekening pemerintah provinsi. Kalau kota ya dia kembali ke rekening pemerintahan kabupaten kota, nggak lagi disatukan, ada pemisahannya. Ya, sejak awal tahun 2008 ini diberlakukan seiring dengan penunjukan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai kuasa pengguna anggaran, bagian anggaran dana perimbangan dan bagian anggaran dana otonomi khusus dan penyesuaian. Mekanisme penyaluran diubah dengan menggunakan transfer ke daerah. Sejak tahun 2008 itu udah main transfer aja, nggak ada lagi yang main jemput. Kalau dulu istilahnya ada jemput bola, jemput dana ke pemerintah pusat. Ya, yang menjemput siapa? Ya pemerintahan provinsi. Provinsi nanti membagi lagi ke masing-masing kotanya. Ya, kalau pembagiannya itu adil atau gimana, ya kan, akan terjadi juga masalah nantinya. Tapi kalau ini langsung ditransfer, langsung dikirim ke masing-masing daerahnya, maka otomatis pemerintahan pusat di Jakarta sana sudah melihat, ya, daerah ini, misalnya daerah Deli Serdang, apa nih kebutuhannya untuk 1 tahun yang akan datang, ya, untuk melaksanakan pemerintahan di tahun yang akan datang. Dana apa yang dibutuhkannya? Dana pendidikan. Berapa dana pendidikan yang diperlukan? Itu harus dikaji semua, ya. Dana untuk UMKM harus juga dimasukkan. Banyak dana-dana yang akan dikelola untuk pengembangan daerah, khususnya kepada warga masyarakat. Ya. Jadi transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Transfer ke daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, yang selanjutnya dituangkan dalam isian pelaksanaan anggaran yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku kuasa pengguna anggaran atas nama Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran untuk setiap jenis transfer ke daerah dengan dilampirkan rincian alokasi per daerah. Nah, jadi kan ini bagaimana dana itu yang sudah dianggarkan dalam APBN, anggaran dan pendapatan belanja negara itu dialokasikan ini untuk wilayah provinsi Sumatera Utara ada berapa dananya, untuk kotanya Kota Medan ada berapa, Kota Deli Serdang ada berapa, Kota Binjai ada berapa, Belawan ada berapa. Ini udah ada nih catatannya di pemerintah pusat. Tidak semua daerah itu sama, ya, tidak semua daerah itu sama, karena dia juga melihat kepada luasnya wilayah kerja dari kota itu, ya kan nggak mungkin, ya mohon maaf ya,
misalnya Medan disamakan dengan Serdang Bedagai, ya kan? Luas wilayahnya aja sudah jauh berbeda, ya kan, antara Medan dan Serdang Bedagai misalnya. Banyak yang kalau di daerah-daerah yang lain juga sepertinya kalau di Provinsi Sumatera Utara ini memang Medan lah yang paling besar kalau dalam hal dana anggaran yang ada di APBN, ya. Gimana peruntukannya? Makanya banyak yang kita lihat pejabat-pejabat kita yang terjebak akhirnya di KPK, ya kan? Ada berapa wali kota kita yang sudah terjebak? Ada berapa gubernur kita yang sudah terjebak? Nah, ini makanya orang-orang yang duduk seharusnya dapat benar-benar bertanggung jawab bagaimana mengelola dana yang dititipkan oleh pemerintah pusat dikembalikan lagi ke masyarakatnya. Nah, dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN, ya, dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ya, dana perimbangan itu terdiri dari dana bagi hasil yang berasal dari pajak dan kekayaan daerah, dana alokasi umum yang berupa komponen terbesar dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar serta dana alokasi khusus yang bertujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Nah, jadi kembali nih di dana ini. Jadi dana ini juga bersumber dari pajak. Pajak-pajak yang kita bayarkan ke negara, ya. Pajak misalnya pajak bumi dan bangunan, ya, pajak bumi dan bangunan. Pajak apa lagi yang ke daerah? Itu nanti baliknya ya ke daerah masing-masing, dikasih ke daerahnya untuk mengelola daerahnya. Nah, makanya orang-orang yang duduk di pajak ini juga orang-orang yang bertanggung jawab, ya. Gimana berapa dana ini yang masuk dari misalnya dari kota Medan, maka berapa persen yang dikembalikan ke kota Medan untuk menjadi dana pengelolaan bagi daerahnya untuk memajukan daerahnya lagi. Kan ada aturan-aturannya. Jadi dia memang betul-betul dikembalikan lagi ke masyarakat, ya. Nah, kita bahas masalah PAD, pendapatan asli daerah, ya. Kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Ya. Sumber pendapatan asli daerah antara lain yang pertama pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya, ini pajak-pajak wajib yang kita bayar pun kalau ke bank-bank pemerintah, ya, bukan uang-uang siluman, ya, yang kita bayar nggak tahu kemana bukti pembayarannya, kemana ditujukan, nggak tahu. Jadi kalau kita bayar pajak misalnya PBB misalnya, ya, kita kan bayarnya ke bank pemerintah, bank Sumut, bank BRI. Kita bisa bayar di Indomaret dengan akun pajaknya. Pajak daerah terdiri dari pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten kota. Pajak daerah provinsi yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi seperti pajak kendaraan bermotor,
bea balik nama. Bea balik nama kendaraan bermotor ya. Pajak air bawah tanah. Nah, sedangkan pajak daerah pemerintahan kabupaten kota yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintahan kabupaten kota, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan lain-lainnya. Ya kan? Jadi yang setiap usaha yang ada di Indonesia, yang di kota kita itu yang terkena pajak itu jatuhnya kepada kabupaten kota. Sama seperti misalnya kita makan di restoran atau rumah makan. Setiap bil kita ada pajak 10%, itu jatuh ke pemerintah kabupaten kota. Ya. Kalau kita misalnya beli apa KFC atau apa misalnya kan selalu tuh ada PPN di bawahnya 10%. Selanjutnya sumber pendapatan asli daerah yang kedua itu retribusi daerah. Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan tertentu. Jadi retribusi daerah tadi itu pembayaran atas jasa atau izin. Seperti apa ini izinnya? Misal kita ingin membuka rumah makan, kafe atau apa, kita ngurus izin ke pemerintah daerah. Maka itu dananya masuk ke retribusi daerah namanya dan ke pajak. Ya, ada yang kita bayar. Sama kalau kita ingin bangun rumah misalnya, ada kita disuruh ngurus siupnya. Ada kita disuruh ngurus SIMB-nya. Ya, surat izin mendirikan bangunannya. Di situ kita ada juga membayar retribusi yang memang diwajibkan. Itu balik ke retribusi daerah. Itu memang wajib. Itu ada kwitansinya, ada bayarannya. Ya. Jenis retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang, yaitu retribusi pelayanan kesehatan, air, jembatan timbang, dan lain-lain. Ya, ini kalau kita misalnya keluar kota, misalnya naik bus, bukan mobil ditimbang. Ya, misalnya kita keluar kota, misalnya kita jalan-jalan keluar kota naik ALS. ALS tuh kalau mau keluar dari kota Medan itu busnya ditimbang. Ada pembayarannya. Pembayaran yang dilakukan oleh supir atau mungkin kantornya. Kita nggak tahu gimana perjanjiannya dengan pihak di subnya, ya kan? Kadang kan dibayarkan kantornya. Yang ketiga, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ya, kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah yang dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Ya, kekayaan daerah ini yang dipisahkan dari kekayaan daerah, sejumlah kekayaan untuk dipertanggungjawabkan sendiri. Ya, jadi seseorang yang ngambil, misalnya wali kotanya mengambil, itu untuk dipertanggungjawabkan sendiri, tetap harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena setiap dana anggaran yang diturunkan pemerintah, misalnya 500 juta, itu harus ada lembar pertanggungjawabannya. 500 juta itu dipergunakan kemana aja?
Untuk apa aja itu harus ada. Ya. Menurut objek pendapatan, jenis pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD. Nah, ini dipisahkan. Ya. Ada perusahaan-perusahaan daerah. Misalnya PTPN, ada keuntungannya, ini dipisahkan, tidak dimasukkan bersama. Misalnya ada bagian laba atau penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN. Nah, kadang ada nih perusahaan-perusahaan milik pemerintah pusat yang ada di daerah kita juga. Misalnya apa? Misalnya bank-bank, ya kan? Seperti itulah, bank itu kan berpusat. Ini hanya wakil-wakil cabang-cabangnya aja yang ada di sini. Bagian laba atau penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Nah, jadi di sini juga laba keuntungan itu masuk ke pemerintahan melalui laba dan penyertaan modal dari kita-kita yang punya usaha sendiri, usaha kelompok masyarakat. Seperti kalau ini kita lihat banyak di Jawa ya, di pulau-pulau Jawa itu banyak mereka kelompok masyarakat yang membuat suatu kerajinan dan menghasilkan. Nah, ini tetap ada pajaknya yang masuk dia ke hasil kekayaan daerah. Yang keempat, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, yang lain-lainnya yang pendapatan asli daerah yang sah. Yang sah ini berarti kalau kalian bayarkan ada kwitansinya, kwitansi negara, ada stempelnya, stempel basah negara atau pemerintahan daerahnya. Ya, bukan siluman. Jenis lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan menurut objek pendapatan. Yang pertama, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Ya. Kedua, ada jasa giro. Selanjutnya ada pendapatan bunga. Dari bank-bank itu ada juga bagian ke daerah ya. Jadi bunga dari bank itu ada bagian ke nasabah, ada bagian ke kantor cabangnya, ada bagian ke kantor pusat, ada juga bagian ke daerahnya. Ya. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah. Kelima, penerimaan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh pemerintahan daerah. Nah, jadi kalau ada proyek-proyek ini ada proyek-proyek yang dilaksanakan di daerah, maka daerah itu tetap dapat komisi. Selanjutnya ada penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Nah, jadi kalau kita nukar mata uang asing itu ada biaya tukarnya, itu juga ada persenan ke daerahnya. Ya. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Pendapatan denda pajak. Nah, denda pajak yang kita bayarkan itu masuk ke pemerintahan daerah. Pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atas sita jaminan. Kalau eksekusi yang ini ceritanya eksekusi yang sah ya. Eksekusi yang dilaksanakan berdasarkan keputusan pengadilan sah.
Jadi kalau keputusan pengadilan dilaksanakan eksekusi, diawasi oleh aparat pemerintahan baik polisian atau Satpol PP dan tentara, maka ini juga masuk ke pemerintahan daerahnya. Pendapatan dari pengembalian fasilitas sosial dan fasilitas umum. Jadi kalau kita berada di fasilitas sosial yang bayar atau fasilitas umum yang bayar, itu memang masuk ke daerahnya untuk pengelolaan tempat itu lagi kembali. Misalnya ke tempat-tempat wisata, ya, kita mau masuk itu bayar, nggak apa-apa, bayar aja, karena itu digunakan mereka balik untuk mengelola tempat itu agar kelihatan nyaman, ya, bersih. Apa mau kita ke tempat wisata nggak bayar tapi sampah berserakan, ya kan? Parkir motor nggak aman, bisa hilang. Ya, walaupun mereka mengutip retribusi misalnya 10.000, 5.000, 10.000, ya kalau memang tempatnya aman, nyaman, kan nggak keberatan juga kita untuk membayarnya. Selanjutnya ada pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan seperti sekolah-sekolah negeri, ya kan? Ini masuk ke daerah. Selanjutnya ada pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan seperti penjualan rumah atau tanah yang dicicilkan melalui program pemerintahan. Selanjutnya ada dana alokasi umum. Ya, kita lihat di sini dana alokasi umum. Itu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah dan membiayai kebutuhan pembelanjaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jadi dana alokasi umum ini dana alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat ke suatu daerah guna untuk meningkatkan lagi daerahnya tersebut. Mungkin daerahnya tersebut tertinggal dari daerah-daerah lain. Kalau dikasih dana yang sama, mungkin dia juga tidak bisa mengimbangi dengan daerah lain, maka diberikan daerah tambahan supaya mengangkat daerahnya setara dengan daerah-daerah lain. Dana alokasi umum merupakan komponen terbesar dari dana perimbangan dalam APBN. Totalnya bisa mencapai 75% dari total dana perimbangan. Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, dana alokasi umum ditetapkan minimal 25% dari penerimaan dalam negeri APBN setiap tahunnya. Lebih lanjut, 90% dari 25% dana alokasi umum tersebut dialokasikan kepada seluruh kabupaten kota. Jadi 90% dari 25%, bukan dari keseluruhan ya. Tadi pertama dana alokasi umum itu ditetapkan 25% dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Dana alokasi umum ditetapkan 25% dari penerimaan dalam negeri APBN. Selanjutnya 90% dari 25% tadi dana alokasi umum tersebut dialokasikan kepada seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi tersebut. Sedangkan sisanya 10% dari 25% tadi dialokasikan untuk tingkat provinsi. Nah, jadi provinsi hanya 10%. Karena wilayah provinsi juga sudah termasuk wilayah kabupaten kota.
Makanya kebijakan dana alokasi umum merupakan instrumen penyeimbang fiskal antar daerah. Sebab tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama. Jadi besarnya dana alokasi umum suatu daerah adalah total kebutuhan daerah dikurangi dengan total potensi ekonomi daerah yang bersangkutan. Nah, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 ditegaskan bahwa formula dana alokasi umum bagi pemerintahan kabupaten dan kota ditetapkan seperti ini. Jumlah dana alokasi umum provinsi sama dengan bobot provinsi dibagi jumlah bobot seluruh provinsi. Nah, sedangkan dan jumlah dana alokasi umum kabupaten kota sama dengan bobot kabupaten kota jumlah bobot seluruh kabupaten kota. Nanti saya apakan ke grup ya. Selanjutnya kita akan membahas masalah belanja daerah. Ya, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang sedang berlangsung. Jadi belanja daerah ini mungkin merupakan belanja-belanja yang wajib, yang memang harus dikeluarkan. Ya, ada sudah dibuat dalam anggaran belanja daerah. Selanjutnya kita lihat dalam pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang pemerintahan daerah. APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintahan daerah, di mana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek daerah selama 1 tahun anggaran tertentu. Di lain pihak menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran yang dimaksud. Nah, jadi harus ada perimbangan dia tentang pengeluaran dan pemasukan ini harus menutupi dari pengeluaran itu supaya daerah itu tetap stabil. Menurut kelompoknya belanja daerah dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, kelompok belanja tidak langsung, yang merupakan kelompok belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung bisa disebut sebagai fixed cost, yang jumlahnya relatif tetap dari tahun ke tahun. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menjadi beberapa menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, ya. Jadi ada kelompok belanja yang tidak langsung. Yang pertama itu belanja pegawai. Apa tuh belanja pegawai? Merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lain yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Belanja pegawai dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi belanja pegawai ini juga harus jelas. Jadi kalau kalian yang sebagai pegawai negeri sipil, gaji kalian, tunjangan-tunjangan yang keluar untuk kalian itu harus ada laporannya. Selanjutnya ada belanja bunga. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Ya, belanja bunga ini ya utang daerah. Selanjutnya ada belanja subsidi. Digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Jadi di belanja subsidi ini untuk menekan harga kebutuhan pokok masyarakat agar walaupun harganya tinggi dapat tercapai oleh masyarakat. Masyarakat tidak mengeluhkan akan kenaikan. Jadi kenaikan bisa diredam dengan belanja subsidi ini. Selanjutnya yang keempat ada belanja hibah. Digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat atau perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Selanjutnya ada bantuan sosial yang merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada belanja bagi hasil. Bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada kabupaten kota atau pendapatan pemerintah kabupaten kota kepada pemerintahan desa atau pendapatan pemerintahan daerah tertentu kepada pemerintahan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya ada bantuan keuangan. Apa itu? Bantuan keuangan ini bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya. Dari pemerintahan kabupaten kota kepada pemerintahan desa dan pemerintahan daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan. Ini saling topang, saling membantu antara daerah. Ya. Jadi harus ada juga rincian pengeluarannya. Kalau suatu daerah itu membantu daerah lainnya. Selanjutnya ada belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang. Ya. Apa ini contohnya? Contohnya kalau kita lihat itu seperti penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Jadi bukan sesuatu yang lazim. Bukan sesuatu yang lazim terjadi. Termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah bertahun-tahun sebelumnya setelah ditutup.
Nah, jika ada pengembalian yang sudah ditutup, nah, itu masuk di bagian belanja tidak terduga. Selanjutnya yang kedua ada kelompok belanja langsung. Nah, ini yang berkaitan langsung dengan program dan kegiatan. Yang terdiri dari yang pertama belanja pegawai. Belanja pegawai ini seperti apa? Kebutuhan honorium atau upah atau gaji dalam rangka pelaksanaan program pemerintah, apapun sebutannya, ya. Nah, selanjutnya ada belanja barang dan jasa. Sini merupakan pengeluaran pembelian, pengadaan barang yang nilai sifatnya kurang dari 12 bulan, atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Yang ketiga ada belanja modal. Merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Selanjutnya ada flypaper effect. Flypaper effect adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon atau belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer atau grants yang diproksikan dengan PAD, pendapatan asli daerah. Karena itu flypaper effect dianggap sebagai tambahan pendapatan masyarakat, sehingga harus dibelanjakan dengan cara yang sama pula dengan pendapatan asli daerah. Flypaper efek membawa implikasi meningkatkan belanja pemerintahan daerah lebih besar daripada penerimaan transfer itu, serta kecenderungan untuk menanti bantuan dari pusat dibanding mengelola sumber daya daerah sendiri. Jadi ini lebih kepada hanya menunggu saja, tidak mau berusaha. Ya, inilah masuk dalam flypaper effect. Jadi pemerintah itu hanya nunggu aja nih bantuan dari pemerintah pusat, tidak mau berusaha mengembangkan daerahnya sendiri. Ada beberapa implikasi dari flypaper effect dalam belanja daerah, seperti menyebabkan celah kepincangan fiskal akan tetap ada, atau fiscal gap, merupakan kerangka kebijakan pemerintahan pusat dalam memberikan dana alokasi umum kepada daerah. Ya, jika terjadi flypaper effect ini, artinya pencapaian pemberian dana transfer kurang optimal, menimbulkan ketidakmaksimalan dalam pemanfaatan sumber-sumber penghasilan pertumbuhan pendapatan asli daerah, atau menyebabkan umur ketergantungan daerah kepada pemerintahan pusat tidak ada, karena secara langsung pemberian dana alokasi umum kepada daerah yang berarti pemerintahan pusat mensubsidi pengeluaran daerah untuk mengurangi beban pembiayaan.
ya adanya respon yang berlebihan dalam pemanfaatan dana transfer, di mana seharusnya pemerintah pusat membuat kinerja monitoring dan evaluasi pada pemerintah daerah dalam rangka memonitor atau mengontrol dan mengevaluasi penggunaan dana alokasi umum. Jadi di sini implikasi yang paling penting dalam flypaper effect ini itu adanya kecenderungan melakukan manipulasi pengeluaran. Jadi pemerintah daerah ini memanipulasi pengeluaran dengan angka setinggi mungkin agar dapat bantuan dari pemerintahan pemerintahan pusat untuk daerahnya. Ini hal-hal yang tidak dibenarkan, ya. Jadi di mana seharusnya daerah itu meminta sesuai kebutuhannya, bukan sesuai kemauannya. Ya. Kalau kemauan yang kita turuti nggak ada batasnya, terus saja ada. Makanya sesuai kebutuhannya. Oke, sampai sini pertemuan hari ini. Hari ini ada 2 yang masuk.